Tadi sudah kita mendengarkan sedikit, ada perbincangan, ada perdebatan juga. Saya sekarang berikan kepada Bung Refli Harun. Bung Refli, Anda sepertinya gatal untuk menyampaikan sesuatu dari apa yang menjadi perdebatan kita. Silakan. Saya tidak gatal untuk menyampaikan sesuatu, tapi karena disuruh ngomong harus ngomong. Oke. Tadi saya lihat soalnya tangannya, kakinya udah Enggak pemanasan. Jadi kawan-kawan semua ya, makasih undangannya Aiman. Jadi kalau kita melihat sebuah pemerintahan yang baru, itu sama aja dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kita bisa melihatnya dalam perspektif, katakanlah positif, perspektif negatif, perspektif pesimis, perspektif optimis. Itu soal pendekatan saja. Tetapi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa pemerintahan ini berhasil atau tidak, baru 10 hari. Ya kan? Betul. Jadi apa yang kita katakan itu hanya prediksi saja, prediktif dari cara kita memandang, cara pijak kita. Sebagai contoh misalnya, ketika orang mengatakan soal kabinet gemoy yang lebih dari 100 menteri ya dan wakil menteri, kan ada yang mengatakan, wah ini justru baik mewakili keragaman Indonesia, kan begitu. Tapi pandangan yang pesimis mengatakan, gimana kita ini? Harusnya kan Prabowo jauh lebih efektif dan efisien. Dia sudah punya pengalaman yang jauh lebih cukup untuk membuat kabinet yang langsung lari, yang langsung efektif, efisien dengan jumlah yang terbatas. Saya mencatat misalnya dari Oxford List ya, ada 171 negara, itu Indonesia itu yang paling besar kabinetnya. Kalau kita letakkan dari 100 berapa? 171 negara. Oke. Kalau kita letakkan 100 ini udah paling besar. Amerika tahun 2021 itu ternyata cuma 14. China kalau tidak salah 26 atau 20-an ya. India juga tidak nyampe 30. Jadi karena saya sebutkan 3 negara ini karena negara ini negara yang jumlah penduduknya di atas Indonesia ya. Kita kan dari sisi jumlah penduduk nomor 4 di dunia. Mereka tidak banyak-banyak juga. Even Cina misalnya. Orang mengatakan, wah itu kan tergantung sistem negaranya. Kita lihat Cina negara kesatuan, ya kan? One party system. India negara federal memang, tapi dengan sistem pemerintahan parlementer yang biasanya suka bagi-bagi kursi. Amerika Serikat federal dengan sistem pemerintahan presidensial. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jumlah itu tidak bergantung pada sistem pemerintahan dan kemudian juga bentuk negaranya. Nah karena itu saya melihat, saya ingin mengatakan secara netral saja pemerintahan Prabowo ini. Saya tidak ingin memuji karena belum ada buktinya, tapi saya juga tidak ingin mengkritik keras karena belum ada yang bisa dievaluasi. Itu satu untuk Prabowo. Walaupun kalau misalnya kita sekedar mau mengadakan evaluasi 10 hari, ya ada juga. Ada soal pengangkatan Mayor Teddy, ada soal terplesetnya Yusril, ada penggunaan fasilitas publik yang keliru oleh Yandri Susanto, baru ketemu malamnya, besoknya dia bikin blunder kan. Ada sebuah visi yang barangkali jauh dari pemerintahan Prabowo sendiri, seperti yang dikatakan Natalius Pigai, minta 20 triliun, saya kira Pak Prabowo nggak juga kebayang begitu ya. Kemudian hari ini kita debat mengenai evaluasi. Hasim yang mengatakan mendengar sendiri itu akan dievaluasi per 6 bulan, tapi kemudian Menteri Sekretaris Negara membantah itu ya kan. Tetapi hal-hal seperti itu tidak bisa kita lihat sebagai sebuah disaster, sebuah bencana. Ya biasalah, ada komunikasi yang buruk dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya untuk Presiden Jokowi ya final judgment-nya, karena sudah 10 tahun kan selesai. Suka atau tidak suka ya itulah. Saya mengatakan soal misalnya indikator ekonomi yang semua 10 tahun tidak mencapai target dan lain sebagainya. Karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Iya, tapi pertanyaan saya begini. Tapi untuk Prabowo, ya, saya kira kita nggak bisa langsung. Tapi kalau seandainya saya ditantang untuk berpikir kritis, maka silakan Aiman tanya dulu. Kan begitu kan? Saya ingin bertanya begini. 6 bulan waktu yang cukup untuk menilai. Dan itu memang menjadi patokan. Kalau 6 bulan Bang Wamen misalnya tidak berbuat sesuatu yang signifikan, maka harus siap dicopot. Kan ada positif di situ. Yang terpacu.
Ketimbang misalnya tidak ada batas waktu. Oke. Kalau harian kan ya oke, tapi hal yang tidak bisa diukur tuh harian. Oke. Kalau kami, saya dan beberapa orang itu memberikan waktu 100 hari. 3 bulan. 3,5 bulan. Ya. Ya. Tanggal 29 Januari nanti kita akan bikin evaluasi menteri-menteri ini. Dan kita secara Kita siapa maksudnya nih? ya kita itu ya kelompok-kelompok kita lah. Oh, Bang Refli dan kawan-kawan. Iya, ya Oke. kan. Nggak mungkin saya dan Aiman ya kan. Enggak, saya pikir Pak Prabowo bikin 3 bulan misal nanti. Enggak, kita, Oke, kita sendiri. baik. Dari civil society. Tepatnya civil. Oh, udah niat nih, nanti bikin pasti. Iya, kita akan bikin nanti. Udah rapat-rapat dong sekarang nih. Udah. Oh. Oke. Nakut-nakuti. Ya. Jadi nanti kita akan catat betul, ya Oke. kan? Kinerja menteri selama 100 hari itu apa aja. Dan nanti kita akan bilang ini menteri copot aja karena Oh, sampai segitu nanti ya nih. iya, kita akan Karena bilang. ABC gitu. Iya, kita akan bilang begitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat menteri-menteri ini kan 2 kategori besar saja. Menteri yang sudah berpengalaman, banyak sekali pengalaman. Menteri yang sama sekali belum berpengalaman. Sebenarnya kan waktu-waktu 6 bulan, berapa bulan itu kan menteri yang belum berpengalaman, yang belum menunjukkan kinerja apa-apa. Tapi kalau menteri yang berpengalaman, saya kira kan kita udah tahu Ya. trennya. Pertanyaannya adalah tinggal ini menteri ini diangkat karena achievementnya, kan begitu? Atau karena dia diangkut dan diangkat karena soal peta positioning politiknya. Oke. Kan begitu. Tapi gini, Bung Refli, kita harus adil juga. Iya. Kalau 3 Kan saya bulan udah adil dari tadi. Iya. Gimana adil juga? Enggak, saya ingin membayangkan begini. Iya. Kalau 3 bulan, iya kalau bisa langsung kerja di hari pertama. Tapi saya yakin banyak dari menteri, wakil menteri yang saat ini belum bisa kerja. Kenapa? Nomenklaturnya berubah. Mereka untuk ngeluarin anggaran aja harus berpikir nggak berani karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk itu. Aiman ya. Kalau 3 bulan apa nggak terlalu Bentar cepat? dulu. Kata Hatta ya, Muhammad Hatta dan yang membentuk konstitusi kita, yang namanya menteri itulah pemerintahan sehari-hari, pemerintah sehari-hari. Presiden memang the head of state ya, kepala negara. Tapi dia mengatakan sesungguhnya menteri-menteri itulah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Jadi dia bukan clerical, tapi dia memberikan guidance. Kepada siapa? Kepada birokrasi untuk bekerja sebaik-baiknya kan? Kan dari situ kelihatan. Ini punya kualitas nggak? Punya kepemimpinan nggak? Contohnya misalnya Punya dalam gesture nomenklatur nggak? berubah. Gimana mereka bisa bekerja? Seorang menteri ya, tanpa menunggu arahan presiden. Saya kasih pengalaman. Misalnya dari sisi hukum ya. nih, kan kebetulan pakar Ya. hukum tata negara. Oke, silakan. Dulu ketika dibentuk yang namanya Mahkamah Konstitusi itu nggak jelas. Gedungnya di mana, anggarannya kemana, nggak jelas. Dan kebiasaan pemerintahan atau anggota DPR bikin sesuatu tanpa memikirkan bagaimana staffingnya, anggarannya, kantornya. Mana gitu. Pokoknya dilantik 9 hakim konstitusi, pertama kali di mana mereka bekerja? Di Hotel Santika. Enak sekali hotelnya ya disebutkan. Di situ. Oke. Bayangkan itu kira-kira 2 minggu. Setelah itu dia sewa ruko di Kuningan. Mahkamah Konstitusi nih ya? Iya. Tahun 2003. 2003, oke. Sewa ruko di Kuningan. Tapi sidangnya di MPR, di gedung MPR DPR. Oke. Sidang pertamanya. Pinjem gedung itu. Ya. Saya tahu Bung Refli waktu itu ada di situ di awal-awal Saya itu. staf ahlinya kan. Iya. Nah, kemudian karena kepiawaian Pak Jimli, dapat dia tanah, dapat dia di bekas yang di Medan Merdeka Barat nomor 6. Ya. Pinjemlah dia di sana. Wah, ini udah keren kan? Itu gedung apa tadi itu? Saya lupa. Kayaknya Kementerian Perekonomian deh, apa nggak tahu. Oke. Yang jelas berhadapan sama yang desa. Gedungnya nggak seperti sekarang, saya ingat tuh. Ya, yang seperti desa. Ya. Tiba-tiba dia lihat sampingnya ada Telkom, apalah itu untuk memperbaiki macam-macam. Ya. Tapi di Medan Merdeka Barat kan tidak boleh tuh. Yang namanya ada bisnis di situ kan, itu kan ring 1. Akhirnya apa? Dibeli putus itu tanahnya. Jadilah gedung Mahkamah Konstitusi yang sekarang ada. Oke. Nah, itu kreativitas pemimpinnya. Anda kalau nunggu Menteri Keuangan, Menteri Pan RB, ya kan? Menteri apa lagi yang terkait? Ya kan? Menteri Pertanahan, agar kita dikasih semua staffing, gedung dan lain sebagainya. Sampai Lebaran Kuda, Anda nggak akan dapatkan itu. Anda harus aktif. Kreatif. Kreatif.
apakah mereka punya pengetahuan yang mumpuni untuk itu Nah, secara itulah. hukum? Itu salah satu indikator apakah mereka canggih atau tidak. Apakah mereka bisa atau tidak. Jadi mereka semua harusnya bisa bekerja di hari pertama. Oh iya dong. Kalau mereka memang punya kompetensi yang luar biasa. Kalau Jadi, Bang Wamen nggak masalah karena udah Iya. ada kantornya, nggak ada perpisahan, oh iya. nggak ada perpecahan, maksudnya Yang- nggak ada nah, perbedaan jadi, nomenklatur. untuk mereka yang sudah jelas kantornya, staffing dan lain sebagainya, tentu penilaiannya adalah apa yang sudah dihasilkan kan. Tapi untuk mereka yang belum punya apa-apa, kelihatan mereka melakukan apa selama 3 bulan itu. Untuk mempercepat proses yang katanya lari di tempat. Bima Arya senang-senang aja bilang lari di tempat. Karena dia wakil menteri dalam negeri yang sudah jelas kantornya, jelas kerjaannya banyak ya kan. Indikatornya banyak, sudah akan ada pilkada di depan nih kan. Tapi menteri-menteri contoh yang namanya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Pusing Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan mau ngapain ini kan. Kantornya di mana sekarang? Kantornya di mana, indikatornya gimana. Ini kan bicara tentang kemiskinan tuh salah satu indikatornya adalah mengurangi kemiskinan. Lah itu nggak bisa program 6 bulan kan. Tapi paling tidak trennya bagaimana, kreativitasnya bagaimana, dia membangun sistemnya bagaimana, itu yang harus dilihat. Jadi itu perkara yang harusnya bisa dikerjakan di hari pertama tergantung kreativitas dari para kabinet tadi. Oh iya, kalau wakil menteri, kepala badan. Kalau mentalnya adalah mental mental amtenar, mental pegawai yang pengen dilindungi, pengen dilayani, nggak bisa. Oke. Jangan dipikir yang namanya birokrasi kita ini birokrasi yang sudah fix. Birokrasi kita ini birokrasi rimba raya. Tidak ada kepastian hukum yang jelas. Bahkan untuk satu perkara saja bisa ribut tuh. Ya kan? Apa misalnya itu? Air TNI misalnya. Kan jelas-jelas itu melanggar undang-undang TNI nomor 34 kan. Tapi kan kita kan nggak peduli. Ya kan? Sudahlah, sudah kita win-win solution aja, didiamin aja. Tapi